Halo guys, berjumpa lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas VPN yaitu IKV2 pada smartphone. Karena apa? Kalau di smartphone sekarang itu kebanyakan untuk VPN-nya sudah terbatas. Ya, kebanyakan sekarang menggunakan IKV2. Nah, kalau pada video sebelumnya kita menggunakan jenis keamanannya adalah IKV2 dengan pre-shared key ataupun PSK. Nah, tapi kalau menggunakan pre-shared key itu syarat untuk mau connect kita tinggal memasukkan passwordnya saja. Nah, mungkin teman-teman ternyata ingin menambahkan keamanan yang lebih bagus lah. Contohnya dengan menggunakan sertifikat. Nah, ingin tahu bagaimana konfigurasi dan implementasinya? Silakan teman-teman ya kita belajar bareng-bareng, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Nah, jika pada video sebelumnya kita telah belajar bersama dengan mencoba menggunakan IPsec IKV2 di Mikrotik dan jaringan perangkat kita ataupun device kita, yaitu smartphone ataupun handphone. Nah, kalau pada video sebelumnya kita coba menggunakan jenis keamanannya pre-shared key ataupun PSK. Nah, kali ini kita akan menggunakan keamanan dengan sertifikat ya agar lebih aman. Nah, karena apa? Kalau kita menggunakan pre-shared key, itu ketika mau connect kita tinggal tahu passwordnya saja. Nah, bisa aja passwordnya itu bocor. Nah, kalau menggunakan sertifikat, setiap orang yang mau connect ke VPN kita, VPN server kita, itu harus mempunyai sertifikatnya. Nah, bagaimana untuk konfigurasinya? Kita akan coba. Nah, untuk gambaran topologinya, seperti yang kemarin ya, mirip. Ya, jadi ada satu buah smartphone nanti akan yang connect ya, connect ke VPN server kita. Nah, tapi untuk kebutuhannya nanti di router itu harus kita lakukan basic config dan kita harus menggenerate sertifikatnya. Nah, untuk sertifikat sendiri bisa kita generate dari router Mikrotiknya langsung, ataupun kita bisa generate dari perangkat yang lain seperti OS, Ubuntu ataupun kita beli. Nah, untuk kebutuhan sertifikatnya, kita butuh menggenerate 3 jenis sertifikat. Yang pertama ada sertifikat yang jenisnya CA, kemudian ada yang kedua adalah sertifikat yang untuk servernya, VPN server, yaitu nanti gunanya untuk verifikasi juga. Kemudian yang terakhir itu sertifikat buat kliennya, ataupun yang diberikan kepada device yang mau connect. Nah, untuk yang pertama kita pastikan dulu nih ya, untuk jaringan kita, laptop saya ini buat yang ini terhubung langsung ke router kita, itu sudah bisa internet atau belum. Kita bisa lakukan cek dulu ya pada jaringan LAN-nya yang di bawah router, ya router utama kita, itu sudah bisa ke internet atau belum. Ya, ini sudah bisa. Kemudian kita cek router kita ya. Oke. Kita cek di sini. Nah, untuk router sendiri sudah bisa ke internet ataupun sudah kita lakukan basic config. Jadi teman-teman kalau mau praktek ini VPN yang IPsec IKV2 ini seperti penjelasan sebelumnya, kita yang pertama harus lakukan dulu basic config ya dan lakukan keamanan, karena untuk penggunaan VPN IPsec IKV2 ini ataupun jenis VPN itu sebaiknya menggunakan IP public ya. Kalau bisa sih IP publicnya static. Nah, kalau dynamic teman-teman bisa menggunakan yang namanya IP cloud ataupun IP DDNS. Oke. Untuk router sudah bisa connect ke internet, jadi kita tinggal konfigurasi ya. Yang pertama saya akan konfigurasi untuk membuat sertifikat dulu. Di sini kita akan buat 3 sertifikat ya, ada CA, kemudian ada server dan klien. Ya, ini klien untuk diberikan ke perangkat yang mau connect ya ke VPN-nya. Untuk step yang pertama kita buat CA-nya dulu.
Nah, untuk kayak country, state sama locality ini ya, dan unit ini sifatnya informatif. Nah, yang wajib Anda isi di sini common name sama name-nya. Ini kayak gini juga nggak apa-apa. Kita tinggal apply, kemudian kita change ke di sini kita isi dengan IP public-nya. Ya, kita tunggu sebentar ya karena prosesnya ini agak lama untuk di sini. Oke. Saya sudah jadi. Kemudian kita buat lagi untuk yang servernya. Ini wajib diisi ya command name-nya. Kemudian subject di sini. Ini kalau teman-teman menggunakan IP public itu bisa kita masukkan di sini. Nah, kalau semisal sudah menggunakan yang namanya IP cloud tadi, kita bisa juga gunakan ini. Ya. Saya gunakan IP. Nah, semisal ternyata teman-teman mempunyai beberapa IP public yang dipasang, kita bisa klik panah ke bawah juga bisa. Nah, untuk key usage-nya di sini, saya akan pilih yang TLS server di sini, ya, server ya. Kemudian kita apply. Kemudian setelah apply kita sync juga ke CA yang kita buat tadi. Benar, ya. Sama prosesnya agak lama, nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah kita buat yang server, kita akan buat yang kliennya. Ya. Klien ya. Contohnya kayak gini, smartphone. Klien smartphone ya. Kayak usage-nya kita pilih yang TLS client. Kita apply. Kemudian kita sync ke CA yang kita buat. Oke. Nah, kita sudah buat sertifikatnya. Ada 3, ada CA, kemudian ada yang dibuat untuk server dan ada yang buat klien kita yang mau connect. Nah, untuk langkah berikutnya kita pindahkan 2 jenis ataupun 2 sertifikat ini ke smartphone kita. Nah, stepnya kita harus ekspor dulu yang CA sama buat yang klien ataupun yang namanya klien smartphone ini, contohnya di sini. Kita ekspor ya. Nah, untuk yang CA tipenya kita pilih yang ini, PM ini. Langsung ekspor ya. Nah, kemudian satu lagi yang kita ekspor adalah yang klien smartphone ini. Kita bisa double klik dan pilih ekspor lagi. Nah, bedanya untuk di tipenya ini kita pilih PKCS 12 ya. Nah, bisa kita tambahkan password biar aman kayak gitu juga bisa. Saya isikan di sini. Oke, kita coba cek di sini. Nah, di sini sudah ada 3 sertifikat ya teman-teman yang ada di file ya, yang kita lakukan ekspor tadi sudah ada di file. Kemudian kita tinggal pindahkan ke smartphone kita. Nah, untuk cara pindahkan sebenarnya mirip ya, tinggal kita drag and drop ke HP kita, kemudian nanti kita install. Nah, untuk step yang install dan lain-lainnya nanti kita akan bahas nanti. Kita akan coba untuk konfigurasi dulu untuk IPsec-nya. Nah, langkah yang pertama sebenarnya langkah-langkahnya itu mirip dengan video kita sebelumnya. Nah, untuk perbedaannya nanti di identifiernya. Oke. Nah, seperti langkah yang kemarin kita buat pool-nya dulu. Pool
VPN EG2. Mirip seperti kemarin ya. Oke, sudah kita buat poolnya. Kemudian kita ke IPsec juga. Kita yang pertama di bagian mode config, kita buat dulu VPN IG2 ya. Untuk name ini bebas ya. Nah, kita gunakan poolnya. Nah, di sini kita pakai yang 32 seperti kemarin. Kemudian kita ke proposal. Di sini kita pilih yang ini 2 ini. Ini kita cek. Kemudian PS groupnya kita pilih non ya, seperti kemarin ini mirip ya. Kemudian setelah ke proposalnya, kita bisa ke profile. Nah, untuk profile ini kita pilih yang enkripsinya adalah ya S256 ya, seperti mirip kemarin, cuma tampilannya berbeda kalau versi ini ya. Nih. Oke. Kemudian kita bikin grup ya. Kemarin ya, mirip. Setelah kita bikin grup, kita ke policy ya, di sini kita buat juga triknya. Jangan lupa ya, kita klik template-nya baru bisa kita ubah di sini ya actionnya. Proposalnya kita pilih yang tadi kita buat ya. Oke, proposal sudah, profile sudah, peer belum ya, kita ke peer ya, step seperti kemarin. 2 ini ya, assign modenya kita IG2, pasifnya kita centang juga. Oke, sudah IG2 kayak gini. Oke, profile sudah, peer sudah, grup sudah, proposal sudah, policy sudah. Nah, ini stepnya yang seperti video kita sebelumnya kita sudah lakukan ya, kita sudah coba ini. Nah, di sini ya, di identity ini kita gunakan nih untuk sertifikatnya ya, kita tambahkan peer-nya. Nah, kalau kemarin kita autentikasi metodenya kita menggunakan pre-shared key ya untuk metode autentikasinya. Nah, kalau sekarang kita pilih yang digital signature. Nah, di bagian ini untuk digital signaturnya ya, di sini sudah ada certificate dan remote certificate. Nah, untuk yang certificate ini adalah yang buat servernya ataupun yang kita buat tadi yang server. Nah, untuk remote certificate itu untuk yang mau connect ke kita, certificate yang mau connect. Nah, jangan lupa policy template grupnya kita pilih yang kita buat. Nah, untuk remote ID type ini kita ignore, tapi untuk match by ini kita pilih yang certificate ya. Nah, untuk generate policy ini kita pilih port strict. Nah, seperti ini kita tinggal apply dan oke. Nah, ini untuk langkah konfigurasi di router sebenarnya sampai seperti ini sudah cukup ya. Nah, kemudian kita akan coba untuk connect-nya. Kita akan coba gunakan smartphone untuk dial ke VPN-nya. Nah, pastikan untuk sertifikat yang kita buat tadi yang sudah kita ekspor kita masukkan ke smartphone kita ya.
Nah, setelah kita masukkan ke dalam smartphone kita, pastikan kita lakukan instalasi untuk sertifikatnya. Nah, untuk langkah instalasi kita ke menu pengaturan dari smartphone kita. Kemudian cari yang namanya sertifikat. Kalau bahasa Indonesia ya sertifikat ya. Nah, kita untuk sertifikatnya kita pilih yang install sertifikat. Nah, untuk yang pertama kita install dulu untuk sertifikat CA-nya. Nah, kalau ada kayak gini kita tetap install. Kemudian kita masukkan password dari handphone kita. Nah, kita masukkan passwordnya di sini ya. Setelah kita masukkan password, kita install untuk CA-nya yang kita buat tadi. Kalau sudah, ya pastikan sudah terinstall. Kemudian kita install lagi untuk yang untuk klien tadi. Nah, kita pilih yang klien smartphone yang tipenya adalah BKCS12. Di sini ada password ya. Oke, pastikan sertifikatnya sudah terinstall. Oke, kita back. Kemudian untuk yang akan kita gunakan, ya kalau misal teman-teman ternyata menggunakan VPN bawaan dari handphonenya itu susah ya untuk menggunakan sertifikat, nggak bisa connect. Nah, kita ada solusinya, bisa menggunakan aplikasi yang namanya StrongSwan. Di sini teman-teman bisa download di Play Store ataupun iOS yang HP-nya iPhone. Nah, untuk penggunaan aplikasinya kita tinggal klik pastikan sudah terinstall. Nah, kita tinggal tambahkan nih ya VPN-nya di sini. Yang pertama ada server ini adalah IP public-nya. Untuk VPN tipenya kita pilih yang IKV2 Certificate. Nah, untuk certificate user ini kita pilih yang kita install tadi. Nah, kalau CA-nya kita bisa pilih yang otomatis atau kita pakai yang kita pakai tadi, yang sudah kita buat tadi. Nah, saya pilih yang otomatis saja. Profile name ini namanya VPN kantor kayak gitu ya. Kita coba kasih nama kayak gini. Oke, sudah kita save. Nah, untuk langkah connect kita tinggal klik connect ya. Klik connect di sini. Nah, di sini sudah connected ataupun sudah terhubung dengan VPN kantor kita. Nah, di sini saya akan coba akses server di kantor. Seolah-olah saya punya server di kantor. Ya, saya akan coba browser ya. Di sini. Ya. Yes, kita akan browsing, kita masukkan saja IP web server kita. Oke, sudah ya, kita sudah berhasil mengakses server di jaringan kantor kita. Ya, kita sudah connect di sana menggunakan VPN, yaitu jenisnya adalah IPsec IKV2. Nah, begitu untuk tutorial dan juga implementasi dari VPN IPsec IKV2. Ya, untuk konfigurasinya untuk di routernya cukup mudah, tapi mungkin untuk handphone kita perlu tambahan aplikasi. Dan juga pastikan untuk di sisi router utamanya buat VPN servernya itu menggunakan IP public. Kalau IP publicnya dynamic bisa menggunakan yang namanya IP cloud ataupun DDNS. Nah, seperti itu teman-teman untuk konfigurasinya cukup mudah ya. Jadi teman-teman bisa langsung implementasikan cara-cara menggunakan IPsec ini. Nah, untuk penggunaan sertifikat ini dia sifatnya lebih aman ya, karena yang mau connect tidak bisa langsung connect ya, walaupun dia tahu passwordnya apa, itu nggak bisa langsung connect. Karena apa? Dia belum punya sertifikatnya.
Nah, maka untuk penggunaan sertifikat ini dianggap lebih aman ya teman-teman. Nah, sekian video kali ini. Kalau kita sebelumnya sudah menggunakan pre-shared key, sekarang kita coba menggunakan sertifikat. Nah, kalau teman-teman ingin coba implementasikan, bisa beli dulu produknya di website kita citraweb.com ataupun di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama tokonya adalah Citraweb. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan jika teman-teman mempunyai ide ataupun saran, bisa cantumkan di kolom komentar di bawah. Dan saya ingatkan lagi, bagi teman-teman yang suka dengan video kali ini, bisa klik like dan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.